relatable ya sekarang ya. Smart sampai ke R, relatable. Masuk ke dunia siswa semampunya. Saya sudah sering cerita tentang pentingnya nonton drakor, nonton Naruto, nonton One Piece, nonton K-pop. Saya sering masuk kelas itu langsung ngomong, ini saya sebenarnya belum masuk, saya masih di rumah, saya pakai genjutsu gitu. Kelasnya langsung ger, ya mungkin ya mereka merasa itu guyonan kuno gitu ya. Tapi tetap aja seneng, gurunya nonton Naruto gitu kan. Ya, biar ada rasa sepaham gitu. Kemudian juga kalau yang cewek-cewek biasanya nonton drakor itu K-pop ya, perkembangan Jimin, Jungkook gitu-gitu ya. Kemudian ya ibu-ibu di sini juga ada yang nonton kan drakor kayak Vincenzo gitu kan. Terus nonton apa gitu. Nah, sekarang kita bisa juga upgrade memasukkan teori-teori sains yang relate dengan kehidupan mereka. Misalnya next. Nah, misalnya kita bisa memberitahu mereka tentang cara mengenali diri sendiri melalui teori psikologi terbaru namanya Big Five Aspect Scale. Misalnya namanya ada apakah diri mereka open terhadap new experience, apakah mereka conscientious, maksudnya rapi dan rajin atau tidak, kemudian extrovert atau introvert, agreeable atau orangnya ngalahan atau terlalu kekeh gitu kan. Kemudian neuroticism, apakah dia panik atau kalem ketika menghadapi bencana. Dan semua ini tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Karena setiap orang membawa bawaannya masing-masing. Openness misalnya. Saya selalu kalau makan di tempat itu saja. Istri saya kalau ngajak makan selalu ke tempat yang baru terus. Consciousness misalnya. Istri saya sama-sama kalau tidak rapi, ya nggak apa-apa. Nanti kalau pas santai, kita bersihin bareng-bareng. Nah, extraversion sama introversion. Yang intro itu dia semangat kalau di grup kecil yang dia kenal, atau kalau dia lagi sendirian. Tapi kalau diajak ke tempat ramai, semakin lama semakin lemes, ya kan? Tapi kalau yang ekstrovert, dia kalau sendirian lemes. Tapi kalau semakin ketemu orang di tempat ramai, dia seneng gitu kan, jadi punya energi gitu. Nah, kalau agreeableness itu ada orang yang selalu mempertahankan pendapat gitu. Sampai ya pokoknya titik darah penghabisan, ada yang daripada konflik ya iya aja gitu ya. Nah, ini bisa konflik ini antara dua orang ini. Tapi sebenarnya itu bawaan lahir juga. Neuroticism itu ada orang yang panik kalau ada masalah atau bencana, ada yang santai ketika ada bencana. Nah, ini juga bisa menimbulkan konflik kalau tidak mengenali diri mereka. Ini contoh. Nah, kemudian kita kenalkan, kalau ini untuk udah level SMA, level tinggi ya. Kemudian kita next. Kita kenalkan pada level yang misalnya siswa yang lebih rendah tingkatnya, kita bisa kasih science yang pop culture. Ya. Contohnya Five Language of Love. Ya. Five Love Language. Wah, saya bawa ini di kelas tuh nggak ada yang kedip, Bapak Ibu. Nggak ada itu yang pengen main HP, itu nggak ada. Nggak ada yang kemudian pengen lihat. Itu karena soalnya ini kan love-lovean ya. Cinta-cintaan itu nggak bakalan di skip. Nah, karena pikiran mereka itu sebenarnya ini, kalau boleh nggak sekolah mau pacaran terus, itu mereka maunya pacaran terus itu. Tapi mereka terpaksa sekolah karena ketemu pacarnya di sekolah gitu. Nah, ada 5 bahasa cinta dalam dunia populer. Sebenarnya bukunya buku sains, tapi dibuat populer. Nah, makanya kemudian setiap pasangan itu harus diukur. 5 bahasa cintanya itu sebenarnya ada yang paling dominan yang mana. Itu ada aplikasinya. Aplikasinya langsung dipraktekkan di kelas saja. Apakah bahasanya adalah physical touch?
ataukah words of affirmation, gitu kan? Jadi sentuhan, kata-kata, quality time, atau saling memberi hadiah, atau saling memberi kebaikan, pelayanan, perhatian. Nah, ini ada 40%, 27%, 23%, 7%, 3%. Itu hasil dari tes saya. Ya, jadi kalau misalnya saya, ya, ini malah sudah ada yang teriak-teriak Yonggi Merini, ya Allah. Malam ini belajar dulu, jangan halu dulu ya, Bu Resti ya. Oke. Jadi physical touch itu, kalau satu pasangan physical touch, yang satu bahasa cintanya receiving gifts, ya ini akan konflik ini, sentah sentuh terus, nggak pernah ngasih hadiah, gitu. Lah yang satunya berpikir, walah mau disentuh minta hadiah dulu, lah kok transaksional, gitu kan? Atau ada yang acts of service ketemu sama yang word of affirmation. Wong yang satu minta, kalau namanya word of affirmation, sayang sudah makan belum? Sayang sudah makan belum? Makan dulu sana. Lah kalau buat orang yang acts of service, dari tadi nanya-nanya enggak ngirimin, go food. Kan gitu kan? Nah ini contohnya.